Hujan turun dengan derasnya di kota kecil itu, membasahi jalanan berbatu yang sudah lama tak diperbaiki. Di antara gemuruh petir, seorang gadis muda berlari-lari kecil sambil memeluk setumpuk surat lamaran kerja yang sudah mulai basah. Namanya Liana, seorang gadis miskin yang hidup sebatang kara setelah ibunya meninggal. Liana berhenti di depan sebuah kafe kecil dan menarik napas dalam. Ia membaca ulang pengumuman lowongan kerja yang tertempel di jendela. Dicari pengasuh pribadi untuk pria dewasa yang sedang sakit, gaji besar, tidak perlu pengalaman. Mata Liana berbinar. Ini kesempatan emas. Dengan semangat, ia masuk ke dalam kafe untuk bertanya lebih lanjut. Namun, yang tidak ia tahu, pria yang akan diasuhnya bukanlah sembarang orang. Dia adalah Leonard Faulkner, pria paling kaya di dunia, yang sedang menyamar sebagai seorang pelayan biasa untuk mencari seseorang yang benar-benar tulus. Liana menggigit bibirnya. Hatinya berdebar saat seorang pria tinggi dengan seragam pelayan keluar dari dapur kafe. Wajahnya tampan, meski pucat dan terlihat lelah. Mata coklatnya menatap Liana dengan rasa ingin tahu. "Kau datang untuk pekerjaan itu?" Suaranya dalam, sedikit serak. Liana segera mengangguk. "Ya, aku bisa merawatmu. Aku memang bukan perawat, tapi aku terbiasa mengurus ibuku sebelum dia." Suaranya melemah, kenangan pahit menyeruak. Pria itu tersenyum samar. "Namaku Leo. Aku hanya seorang pelayan biasa yang sedang sakit dan butuh bantuan. Kalau kau bersedia, aku akan membayarmu dengan baik." Liana tak ragu. "Aku akan bekerja keras. Aku tidak butuh bayaran besar, asal aku punya tempat tinggal dan makanan." Leo menatapnya lebih lama. Ada sesuatu dalam diri gadis ini. Ketulusan yang jarang ia temukan di dunia yang penuh kepalsuan. Tanpa sadar, pria yang diam-diam menguasai kerajaan bisnis terbesar di dunia itu justru mulai jatuh hati pada gadis miskin yang ingin merawatnya. Liana mengikuti Leo menuju sebuah apartemen sederhana di atas kafe. Tempat itu tidak besar, tapi cukup nyaman. Leo menjatuhkan diri ke sofa, menghela napas panjang. Wajahnya memang pucat, tapi sorot matanya tajam, seolah menilai setiap gerakan Liana. "Jadi, apa yang akan kau lakukan dulu?" tanya Leo, menatapnya dengan penuh selidik. Liana tersenyum lembut. "Pertama-tama, aku akan membuatkanmu teh hangat. Kau butuh sesuatu yang bisa menenangkan tubuhmu." Leo menaikkan alisnya. Kebanyakan orang yang ingin bekerja untuknya langsung bertanya soal gaji atau pekerjaan yang harus mereka lakukan. Tapi gadis ini, dia hanya ingin merawatnya dulu, tanpa bertanya apapun. Saat Liana sibuk di dapur kecil, Leo memperhatikannya diam-diam. Gerakannya lincah, dan meskipun pakaiannya sederhana, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa hangat. Dia berbeda. Ketika teh sudah siap, Liana membawanya ke Leo dengan hati-hati. "Minumlah, ini akan membuatmu merasa lebih baik." Leo mengambil cangkir itu, bibirnya melengkung sedikit. "Kau tahu, kau lebih cocok jadi seorang perawat daripada..." Tiba-tiba, ponsel di sakunya bergetar. Sejenak ia ragu, lalu melihat layar. Sebuah pesan masuk dari asistennya. "Tuan Faulkner, investor Jepang sudah menunggu. Apakah Anda ingin kami menangani ini sementara Anda dalam penyamaran?" Leo dengan cepat mematikan layar. Hatinya berdegup. Ia hampir lupa siapa dirinya sebenarnya. Di depan matanya, Liana masih tersenyum tanpa tahu bahwa pria yang sedang ia rawat bukan hanya seorang pelayan sakit, tapi orang terkaya di dunia. Berapa lama lagi ia bisa menyembunyikan ini darinya? Leo meneguk teh yang disodorkan Liana, menikmati kehangatannya. Gadis itu duduk di kursi di seberangnya, matanya penuh perhatian. "Kau tinggal sendirian?" tanya Liana. Ingin tahu lebih banyak tentang pria yang akan ia rawat. Leo mengangguk. "Iya, aku sudah lama hidup sendiri." Liana tersenyum kecil. "Aku juga. Sejak ibuku meninggal, aku harus bertahan sendiri. Rasanya sulit, tapi aku percaya akan ada hari yang lebih baik." Leo menatapnya dalam diam. Gadis ini sungguh berbeda. Kebanyakan orang yang ia temui hanya melihat dirinya sebagai sumber kekayaan. Tapi Liana, ia tidak tahu siapa Leo sebenarnya dan tetap peduli padanya. "Kenapa kau mau merawatku?" tanya Leo tiba-tiba. Liana terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku tahu bagaimana rasanya sendirian dan sakit. Aku hanya ingin membantu." Jawaban sederhana itu membuat dada Leo terasa hangat. Sudah lama sekali ia tidak bertemu seseorang yang tulus seperti ini. Tapi kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Malam harinya, ketika Liana tertidur di sofa kecil apartemen, Leo kembali menerima pesan dari asistennya. "Tuan Faulkner," media mulai curiga.
Jika Anda tidak segera kembali ke kantor pusat, identitas Anda bisa terbongkar. Leo menghela napas. Ia menatap Liana yang tidur dengan damai. Bisakah ia mempertahankan kebohongan ini lebih lama? Atau sudah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya? Leo duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya yang masih menyala. Pikirannya kacau. Jika dia terus menunda, identitasnya bisa terbongkar dengan cara yang salah. Tapi jika dia mengungkapkan semuanya sekarang, apakah Liana masih akan melihatnya dengan cara yang sama? Ia mengalihkan pandangannya ke arah gadis itu. Liana tertidur di sofa kecil dengan wajah damai. Tubuhnya menggigil sedikit karena udara malam yang dingin. Tanpa berpikir panjang, Leo mengambil selimut dan menyelimutinya dengan hati-hati. Saat itulah Liana menggeliat dan membuka matanya perlahan. "Leo?" Suaranya serak karena baru bangun. Leo tersenyum tipis. "Maaf, membangunkanmu." Liana menggeleng. "Kau masih belum tidur? Kau harus banyak istirahat." Leo terdiam, lalu tiba-tiba berkata, "Liana, jika seseorang yang kau percayai ternyata menyembunyikan sesuatu yang besar darimu, apakah kau akan membencinya?" Liana mengerutkan kening, belum sepenuhnya sadar dengan arah pembicaraan ini. Tergantung. Kalau niatnya baik, mungkin aku bisa mengerti. Tapi kalau dia menipuku demi keuntungan sendiri, itu akan sulit untuk dimaafkan. Jawaban itu seperti tamparan halus bagi Leo. Apakah ia menyembunyikan identitasnya demi kebaikan, atau hanya untuk kepuasan dirinya sendiri? Tok! 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 Ketukan keras di pintu membuat mereka berdua terkejut. Liana bangkit dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang pria berjas hitam dengan wajah tegas. "Tuan Faulkner, Anda harus kembali sekarang. Media sudah mulai mencari Anda." Liana membelalakkan mata. "Tuan Faulkner?" Ia perlahan menoleh ke arah Leo yang masih duduk di sofa. Tatapan mereka bertemu, mata Liana dipenuhi kebingungan, sementara Leo hanya bisa terdiam. Rahasia itu akhirnya terbongkar. Ketukan di pintu menggema dalam keheningan ruangan, menciptakan ketegangan yang semakin terasa. Liana masih bingung menatap Leo yang tampak terpukul oleh kehadiran tamu tak diundang itu. Pria berjas hitam itu berdiri tegak, matanya tajam menatap Leo. "Tuan Faulkner, kami telah menerima perintah langsung. Identitas Anda harus segera diungkapkan kepada publik. Media sudah mengintai setiap langkah Anda." Leo menelan ludah, tangannya gemetar di sisi sofa. Ia tahu, saat ini rahasianya tidak bisa lagi disembunyikan. Dalam hatinya, konflik berkecamuk antara keinginan untuk melindungi Liana dan keharusan untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai seorang pengusaha besar. Liana, yang mendengar percakapan itu, merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. "Leo, siapa sebenarnya kau?" Tanyanya dengan suara bergetar, penuh kebingungan dan kekecewaan. Leo menghela napas panjang, kemudian bangkit perlahan. "Liana, aku adalah Leonard Faulkner. Aku adalah orang terkaya di dunia." Suaranya serak karena emosi dan keletihan. Wajah Liana berubah antara terkejut, marah, dan sedih. "Mengapa kau menyembunyikan semua ini dariku? Aku hanya ingin membantu, mencintaimu karena siapa dirimu, bukan karena harta atau statusmu." Di sisi lain, pria berjas hitam menatap Liana dengan sikap profesional namun simpatik. "Tuan Faulkner, kami paham kekhawatiran Anda. Namun, kami harus menjalankan perintah perusahaan." Leo mendekati Liana dengan langkah ragu, mencoba meraih tangannya. "Liana, aku memulai penyamaran ini karena aku ingin merasakan kehidupan biasa, menemukan seseorang yang mencintaiku, tanpa mempedulikan kekayaan atau kekuasaan. Aku percaya kamu, dan itulah sebabnya aku memilihmu." Liana menarik tangannya dengan gemetar. Air mata mulai menggenang di matanya. "Aku merasa dikhianati, Leo. Bagaimana aku bisa percaya lagi?" Hening menyelimuti ruangan. Di luar, hujan kembali turun dengan deras, seakan mengiringi suasana hati yang berkecamuk. Leo melangkah mendekat, menatap dalam mata Liana. "Biarkan aku memperbaiki semuanya. Aku akan buktikan bahwa cintaku tulus. Aku rela menghadapi semua konsekuensi, baik dunia bisnis maupun media, jika itu berarti aku bisa mendapatkan kepercayaanmu kembali." Sementara itu, pria berjas hitam itu menghela napas. "Tuan Faulkner, keputusan sudah dibuat. Kami akan segera mengumumkan identitas Anda. Namun, mungkin inilah kesempatan bagi Anda berdua untuk mencari kejujuran yang sejati dalam hubungan ini." Liana memejamkan mata, berusaha menenangkan diri di tengah badai emosi yang mengguncang hatinya. Mampukah cinta yang telah tumbuh di tengah kebohongan ini bertahan ketika kenyataan begitu pahit?
Cerita kini berada di persimpangan jalan, di mana kebenaran harus diterima, dan pilihan hati akan menentukan masa depan keduanya. Liana berdiri kaku, hatinya terasa seperti dihantam badai. Leo, pria yang selama ini ia pikir hanya seorang pelayan sederhana, ternyata adalah Leonard Faulkner, orang terkaya di dunia. Ia seharusnya marah, seharusnya kecewa. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia mulai jatuh cinta pada pria itu, sebelum mengetahui siapa dia sebenarnya. Leo melangkah mendekat, wajahnya penuh penyesalan. Liana, aku mengerti kalau kau marah. Aku tidak pernah berniat mempermainkanmu. Liana mengangkat tangannya, menyuruhnya berhenti. Jangan katakan apapun dulu, Leo. Aku butuh waktu. Leo menggigit bibirnya. Itu hal yang paling ditakutinya. Liana menjauh darinya. Pria berjas hitam yang masih berdiri di depan pintu akhirnya angkat bicara. Maaf mengganggu Tuan Faulkner, tapi jet pribadi Anda sudah disiapkan. Investor menunggu Anda di New York. Liana tersentak. Jet pribadi? Leo mendesah. Ya Liana, aku punya perusahaan tanggung jawab dunia yang tidak sederhana. Tapi aku bersumpah, sejak pertama kali bertemu denganmu, aku tidak pernah melihatmu sebagai bagian dari dunia itu. Kau adalah satu-satunya yang membuatku merasa seperti manusia biasa. Matanya menunjukkan kejujuran. Tapi Liana masih diliputi kebingungan. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Pergi begitu saja? Leo menatapnya dengan intens. Tidak, kecuali kau menyuruhku pergi. Liana terdiam. Ia ingin meminta Leo tinggal. Tapi, bagaimana jika semua ini hanya mimpi sementara? Bagaimana jika Leo kembali ke dunianya dan melupakannya? Pria berjas hitam berdehem. Tuan Faulkner, jika Anda tidak pergi sekarang, bisnis Anda bisa terancam. Leo menoleh sekilas ke arah asistennya, lalu kembali menatap Liana. Aku tidak peduli dengan bisnis sekarang. Aku hanya peduli dengan jawabannya. Liana mengepalkan tangannya, mencoba menahan air matanya. Aku butuh waktu untuk berpikir, Leo. Leo tersenyum pahit. Aku akan memberimu waktu sebanyak yang kau butuhkan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Ia berbalik ke arah asistennya. Siapkan jet. Aku akan ke New York. Tapi pastikan aku bisa kembali secepatnya. Sebelum pergi, Leo menatap Liana untuk terakhir kalinya malam itu. Aku harap saat aku kembali, kau masih ada di sini. Liana hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh, meninggalkan apartemen kecil itu. Di luar, hujan masih turun. Tapi, di dalam hatinya, badai yang jauh lebih besar sedang berkecamuk. Apakah Leo benar-benar akan kembali? Dan jika ia kembali, apakah Liana masih bisa mempercayainya? Sejak kepergian Leo, apartemen kecil itu terasa lebih sepi dari biasanya. Liana duduk di sofa, menatap cangkir teh yang sudah dingin. Di luar, hujan masih turun, seakan menggambarkan hatinya yang penuh kebingungan. Haruskah aku mempercayainya? Sejak kecil, Liana selalu diajarkan bahwa dunia orang kaya dan orang biasa seperti dirinya tidak akan pernah bisa bersatu. Ia hanya seorang gadis miskin, berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Sementara Leo, dia memiliki segalanya. Namun, kenangan bersamanya begitu nyata. Tawa mereka, percakapan kecil, tatapan penuh perhatian dari pria itu, semuanya terasa tulus. Tapi jika dia memang tulus, kenapa harus menyamar? Gumamnya pelan Leo duduk di dalam jet pribadinya, menatap keluar jendela dengan ekspresi kosong. New York hanya beberapa jam lagi, tapi pikirannya masih tertinggal di apartemen kecil tempat Liana berada. Asistennya duduk di seberangnya, membuka berkas dokumen tentang investor yang harus mereka temui. Namun, Leo tidak fokus. Aku melakukan kesalahan, bukan? Leo tiba-tiba bertanya. Asistennya menutup berkas dan menatap bosnya dengan tenang. Jika maksud Anda adalah menyembunyikan identitas dari seseorang yang Anda cintai, maka ya, mungkin itu kesalahan. Leo mengusap wajahnya, menghela napas panjang. Aku hanya ingin seseorang yang melihatku sebagai pria biasa, bukan sebagai miliarder, bukan sebagai orang yang dikejar karena hartanya. Sang asisten tersenyum tipis. Dan sepertinya Anda menemukannya. Leo terdiam. Benar, Liana adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan tulus, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. 2 minggu kemudian, Liana menghabiskan hari-harinya dengan bekerja keras di kafe, mencoba mengalihkan pikirannya dari Leo. Tapi, setiap kali ia melihat sofa tempat Leo biasa duduk atau cangkir teh yang selalu ia buatkan untuknya, hatinya terasa kosong. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Leo tidak akan kembali.
Orang seperti dia tidak akan memilih gadis miskin seperti aku. Namun, suatu sore, saat ia sedang membersihkan meja, seorang pelanggan berbicara dengan suara yang sangat familiar. Sepertinya aku kangen dengan teh buatan seseorang di sini. Liana menegang. Ia mengenal suara itu. Perlahan, ia menoleh. Dan di sana, berdiri Leo dalam setelan kasual, tanpa jas mewah, tanpa asistennya. Hanya seorang pria dengan tatapan yang sama seperti terakhir kali ia pergi. "Aku kembali, Liana," katanya lembut. "Dan aku di sini untuk menepati janjiku." Liana berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Leo benar-benar kembali. Tatapan pria itu penuh harapan. Tapi Liana masih diliputi kebingungan dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Kenapa kau kembali?" Suaranya hampir berbisik. Leo tersenyum tipis. "Aku sudah bilang, aku tidak akan menyerah begitu saja." Liana menatapnya penuh selidik. "Dan bagaimana kalau aku tidak bisa mempercayaimu lagi?" Leo menghela napas, lalu duduk di kursi terdekat. "Aku tidak menyalahkanmu jika kau merasa begitu. Tapi beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya." Liana terdiam. Ada bagian dari dirinya yang ingin berbalik dan pergi. Namun ada bagian lain yang ingin mendengar apa yang akan dikatakan Leo. "Baiklah," katanya akhirnya. "Katakan padaku alasanmu." Leo menatapnya dalam-dalam sebelum mulai berbicara. "Sejak kecil, aku hidup di dunia yang penuh kepalsuan. Semua orang melihatku bukan sebagai manusia, tapi sebagai sumber uang, sebagai seseorang yang bisa mereka manfaatkan. Aku lelah. Aku ingin merasakan hidup normal, tanpa ada orang yang menginginkanku karena kekayaanku. Itulah kenapa aku datang ke sini dan menyamar sebagai pelayan." Liana mengerutkan kening. "Tapi kau tetap berbohong padaku." Leo mengangguk pelan. "Ya, aku salah. Seharusnya aku jujur dari awal. Tapi saat aku bertemu denganmu, aku takut. Takut kalau aku mengungkapkan siapa diriku, kau akan berubah seperti orang-orang lain di sekitarku." Liana tertawa kecil, tapi bukan karena bahagia. "Jadi kau pikir aku juga akan tertarik pada uangmu?" "Tidak," Leo buru-buru menjawab. "Justru karena aku tahu kau berbeda, aku semakin takut kehilanganmu." Hening sejenak. Liana menatap wajah Leo, mencari kejujuran dalam matanya. "Kau bilang kau kembali untuk menepati janji," kata Liana akhirnya. "Janji yang mana?" Leo berdiri, mendekatinya perlahan. "Aku berjanji bahwa aku akan membuktikan bahwa perasaanku padamu tulus." Liana menghela napas dalam. Masih ada keraguan dalam hatinya, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya sendiri. "Aku butuh waktu, Leo," katanya akhirnya. Leo tersenyum kecil. "Aku akan memberimu waktu sebanyak yang kau butuhkan." Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, Liana merasa hatinya tidak lagi seberat sebelumnya. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa memberi Leo satu kesempatan lagi. Tapi apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi dunia yang berbeda? Haruskah Liana menerima Leo kembali? Atau masih ada ujian lain yang menanti mereka? Hari-hari berlalu, dan meskipun Leo telah kembali, Liana masih belum tahu harus berbuat apa. Leo tetap datang ke kafe setiap hari, duduk di tempat yang sama, memesan teh buatannya, dan menunggu. Ia tidak pernah memaksa Liana untuk berbicara, hanya memberinya ruang untuk berpikir. Di satu sisi, Liana merasa tersentuh oleh ketulusan Leo. Tapi di sisi lain, ia masih takut. Dunia mereka terlalu berbeda. Apa yang akan terjadi jika ia menerima Leo? Apa yang akan dikatakan dunia? Suatu malam, setelah kafe tutup, Leo menunggu Liana di luar. "Bolehkah aku mengantarmu pulang?" tanyanya hati-hati. Liana ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Mereka berjalan beriringan dalam keheningan, hanya suara langkah kaki dan angin malam yang menemani. "Kau masih takut ya?" Leo akhirnya bertanya. Liana menghela napas. "Aku tidak tahu, Leo. Aku hanya merasa kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku takut jika aku menerimamu, suatu hari kau akan menyadari bahwa aku tidak cukup baik untukmu." Leo berhenti melangkah, menatapnya dengan serius. "Liana, kau adalah satu-satunya orang yang melihatku sebagai Leo, bukan sebagai Leonard Faulkner. Kau satu-satunya orang yang membuatku merasa berarti bukan karena uang atau statusku. Bagaimana mungkin kau tidak cukup baik?" Liana terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak peduli dengan perbedaan dunia kita," lanjut Leo. "Aku hanya peduli pada perasaan kita. Dan aku bersedia melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku pantas bersamamu." Liana menggigit bibirnya, menahan emosi yang bergolak di dadanya. "Berikan aku kesempatan, Liana," pinta Leo dengan suara lembut. "Bukan sebagai miliarder,
bukan sebagai pria kaya, tapi sebagai seseorang yang mencintaimu dengan tulus. Air mata yang Liana tahan akhirnya jatuh. Ia menatap Leo, lalu tersenyum kecil. Kau benar-benar keras kepala. Leo tertawa pelan. Untukmu, selalu. Liana menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baiklah Leo, aku akan mencoba percaya padamu lagi. Senyum Leo melebar, matanya bersinar penuh kebahagiaan. Ia ingin memeluk Liana, tapi menahan diri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kebenaran terungkap, hati mereka berdua merasa lebih ringan. Namun, mereka belum tahu, tantangan yang lebih besar masih menanti mereka di depan. Sejak malam itu, hubungan Liana dan Leo perlahan mulai membaik. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara lebih jujur dari sebelumnya. Namun, meskipun hati Liana mulai terbuka kembali, satu ketakutan masih menghantuinya. Bisakah cinta mereka bertahan saat dunia Leo mulai ikut campur? Dan kekhawatiran itu terbukti lebih cepat dari yang ia duga. Suatu sore, saat Liana baru selesai bekerja, seorang wanita berpenampilan mewah datang ke kafe. Dengan rambut pirang sempurna dan pakaian mahal, ia tampak seperti seseorang dari dunia Leo. Kau pasti Liana, katanya sambil melipat tangan di depan dada, tatapannya menilai dari ujung kepala hingga kaki. Liana menelan ludah. Ya, saya Liana. Anda siapa? Wanita itu tersenyum sinis. Aku Vivian, tunangan Leo. Dunia Liana terasa runtuh seketika. Tunangan? Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, tapi Leo bukan milikmu, lanjut Vivian dengan nada dingin. Dia sudah memiliki masa depan yang jelas, perusahaan, keluarga, dan aku. Liana mencoba tetap tenang meskipun hatinya berantakan. Leo tidak pernah mengatakan apapun tentang pertunangan ini. Vivian tertawa kecil. Tentu saja tidak. Dia terlalu sibuk bermain-main dengan gadis miskin yang polos. Tapi cepat atau lambat, dia akan kembali ke tempatnya yang seharusnya. Kata-kata itu menusuk hati Liana. Sebelum pergi, Vivian menambahkan, jika kau benar-benar mencintainya, kau harus melepasnya. Dunia Leo bukan untuk orang sepertimu. Liana hanya bisa berdiri diam saat Vivian berjalan pergi dengan angkuhnya. Apakah Leo benar-benar menyembunyikan sesuatu? Malam itu, Liana menunggu Leo datang ke kafe seperti biasa. Saat pria itu masuk dengan senyum hangatnya, Liana langsung bertanya, "Apa benar kau sudah bertunangan?" Senyum Leo langsung memudar. "Apa? Dari mana kau mendengar itu?" Vivian datang ke sini dan mengatakan bahwa dia tunanganmu. Leo mengusap wajahnya dengan frustasi. "Aku bisa jelaskan, Liana. Itu tidak seperti yang kau pikirkan." "Lalu jelaskan." Liana menatapnya penuh luka. "Karena kalau benar kau sudah bertunangan, aku tidak mau menjadi bagian dari kebohongan ini lagi." Leo menatapnya dalam, lalu akhirnya menghela napas panjang. "Aku tidak pernah mencintai Vivian. Itu hanya rencana keluarga kami sejak lama. Aku tidak pernah setuju, dan aku tidak akan pernah menikah dengannya." Liana masih ragu. "Lalu kenapa dia begitu yakin?" Leo mengepalkan tangannya. "Karena keluargaku dan keluarganya masih ingin menjodohkan kami demi bisnis. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka mengatur hidupku." Liana ingin percaya, tapi ketakutan mulai menguasai hatinya lagi. Jika dunia Leo bisa menekannya seperti ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Leo mendekat dan menggenggam tangannya dengan erat. "Dengar Liana, aku memilihmu, bukan Vivian, bukan siapapun yang mereka pilihkan untukku. Aku hanya ingin bersamamu." Liana bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Tapi pertanyaannya tetap ada. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk melawan tekanan dari dunia Leo? Liana menatap mata Leo, mencari kepastian dalam kata-katanya. Di satu sisi, ia ingin percaya, ingin meyakini bahwa cinta mereka cukup kuat untuk melawan segalanya. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa dunia Leo bukanlah dunia yang mudah dimasuki. Setelah beberapa saat hening, Liana menarik napas dalam. "Kalau kau benar-benar memilihku, buktikan Leo." Leo menatapnya serius. "Aku akan." Liana menggenggam tangannya erat. "Aku akan bertahan, tapi aku tidak akan berjuang sendirian." Senyum kecil muncul di wajah Leo, penuh rasa lega dan kebahagiaan. "Kita akan menghadapi ini bersama Liana. Aku janji." Sejak malam itu, Leo mulai lebih terbuka tentang kehidupannya. Ia menceritakan tekanan yang ia hadapi dari keluarganya, tentang bagaimana para pemegang saham ingin ia menikah dengan Vivian demi stabilitas bisnis. Namun, Leo sudah mengambil keputusan. "Aku akan menghentikan semua ini, secara resmi." Keesokan harinya, Leo menemui keluarganya di rumah mewah mereka. Ayahnya, seorang pria berwibawa dengan tatapan tajam,
menatapnya dari balik meja besar. "Kau datang untuk membicarakan pertunanganmu dengan Vivian?" tanyanya dingin. Leo mengangguk. "Aku ingin pertunangan itu dibatalkan." Ibunya, yang duduk di sebelah ayahnya, menghela napas panjang. "Leo, kau tidak mengerti. Pernikahan ini bukan hanya soal cinta, tapi soal warisan, bisnis, dan reputasi keluarga kita." Leo mengepalkan tangannya. "Dan aku sudah lelah hidup hanya untuk bisnis. Aku ingin menjalani hidupku sendiri." Ayahnya menatapnya tajam. "Dan kau pikir gadis miskin itu bisa masuk ke dalam dunia kita?" Leo menegang. "Jangan bicarakan Liana seperti itu." Sang ayah menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Baiklah Leo, jika kau bersikeras memilihnya, silakan. Tapi kau tahu konsekuensinya, bukan?" Leo mengangguk. "Aku tahu." "Baik, maka mulai sekarang, kau bukan bagian dari keluarga ini lagi." Ibunya tersentak. "Tidak, ini terlalu jauh." "Dia sudah memilih jalannya," potong ayahnya dingin. "Dan kita tidak punya tempat untuk orang yang menentang keluarga ini." Leo menarik napas dalam. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Dengan tenang, ia berdiri. "Terima kasih atas segalanya, tapi aku akan pergi." Ia berbalik, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi dunianya. Ia kehilangan warisan, kehilangan dukungan keluarganya, tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebebasan untuk mencintai Liana tanpa batasan. Saat Leo kembali ke kafe malam itu, Liana melihat ada sesuatu yang berbeda darinya. Ada ketenangan, ada kebebasan di matanya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Aku sudah melepaskan semuanya," kata Leo pelan. "Dan aku tidak menyesal." Liana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu itu bukan keputusan mudah. Perlahan, ia meraih tangan Leo dan menggenggamnya erat. "Kalau begitu, kita mulai dari awal, bersama-sama." Leo tersenyum, lalu menarik Liana ke dalam pelukannya. Bersama-sama. Di luar, hujan mulai reda. Seakan semesta pun tahu badai dalam hidup mereka akhirnya berlalu. Dan inilah awal dari kisah baru mereka. Beberapa bulan telah berlalu sejak Leo meninggalkan keluarganya. Kehidupannya kini jauh berbeda. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi mobil mahal yang siap mengantarnya kemana saja, dan tidak ada lagi rumah besar yang penuh dengan pelayan. Sebaliknya, ia tinggal di apartemen sederhana yang ia sewa sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Namun, yang terpenting, ia menjalani semuanya bersama Liana. Liana masih bekerja di kafe seperti biasa, sementara Leo mulai belajar menjalankan bisnis kecilnya sendiri. Dengan pengalaman yang ia miliki, ia memulai usaha konsultasi bisnis untuk usaha kecil, membantu pemilik warung dan toko kecil mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Liana sering menemani Leo saat ia bertemu dengan klien-klien kecilnya. Ia melihat sendiri bagaimana Leo menggunakan kepintarannya untuk membantu orang lain, bukan hanya untuk keuntungan besar seperti dulu. "Kau tidak menyesal?" tanya Liana suatu malam saat mereka duduk di balkon apartemen mereka yang kecil, tapi nyaman. Leo tersenyum, menggenggam tangan Liana. "Tidak sedikit pun. Kalau aku tetap di dunia lama, aku tidak akan pernah merasakan hidup yang sesungguhnya seperti ini. Dan yang paling penting, aku tidak akan bersamamu." Liana tersenyum, merasa bahagia bahwa mereka bisa melewati semua rintangan bersama. Suatu hari, tanpa diduga, Leo mendapatkan telepon dari seorang investor besar yang tertarik dengan caranya membantu usaha kecil. Mereka menawarkan kesempatan pada Leo untuk mengembangkan bisnisnya lebih luas. Tapi, kali ini dengan caranya sendiri, bukan dengan aturan keluarganya. Setelah berdiskusi panjang dengan Liana, Leo akhirnya menerima tawaran itu. Dengan kerja keras, bisnisnya berkembang pesat. Ia berhasil membangun perusahaan baru dari nol, sebuah perusahaan yang fokus membantu UMKM berkembang di dunia digital. Namun, satu hal tidak berubah. Ia tetap menjadi pria sederhana yang jatuh cinta dengan gadis biasa yang luar biasa. Liana, yang selama ini hanya bekerja sebagai barista, mulai belajar lebih banyak tentang bisnis dan keuangan. Leo dengan sabar mengajarinya, dan dalam waktu singkat, Liana menjadi tangan kanannya dalam menjalankan usaha mereka. Mereka bukan hanya pasangan dalam cinta, tapi juga dalam perjuangan. Suatu malam, di bawah cahaya bulan, Leo mengajak Liana ke taman kecil tempat mereka pertama kali bertemu. "Dulu aku datang ke sini sebagai pelayan biasa, menyembunyikan siapa diriku. Tapi hari ini, aku datang sebagai pria yang hanya ingin menghabiskan hidupnya bersamamu." Liana menatapnya dengan mata berbinar. Leo tersenyum dan berlutut. Dari sakunya, ia mengeluarkan cincin sederhana tapi indah. "Liana, maukah kau menikah denganku?"
Air mata Liana jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. "Ya, Leo, aku mau." Leo tersenyum lebar sebelum menariknya ke dalam pelukan hangat. Mereka tidak membutuhkan kemewahan atau status sosial tinggi untuk bahagia. Karena mereka telah membuktikan, cinta yang dibangun dari nol jauh lebih kuat dari apapun. Pernikahan Liana dan Leo bukanlah pesta mewah di Hotel Bintang 5, seperti yang dulu sering dihadiri Leo. Sebaliknya, mereka menggelar pesta sederhana di taman kecil yang penuh kenangan bagi mereka berdua. Para tamu bukanlah orang-orang dari dunia bisnis atau bangsawan kaya raya, melainkan teman-teman mereka dari kafe, para pemilik usaha kecil yang pernah dibantu Leo, serta beberapa sahabat sejati yang tetap mendukung mereka sejak awal. Saat Liana berjalan menuju altar dengan gaun putih sederhana yang dijahit oleh seorang teman, Leo menatapnya dengan mata penuh cinta. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain wanita yang berdiri di hadapannya sekarang. Setelah mengucap janji suci, mereka resmi menjadi suami istri, dan itu baru awal dari kisah baru mereka. Beberapa bulan setelah menikah, bisnis Leo berkembang semakin pesat. Dengan dukungan Liana, mereka berhasil membuka cabang baru untuk membantu lebih banyak usaha kecil berkembang. Namun, ada satu hal yang tetap tidak berubah. Leo masih suka datang ke kafe tempat Liana bekerja dulu. Bahkan, setelah menikah, Liana tetap memilih untuk bekerja di sana beberapa hari dalam seminggu. "Aku suka tempat ini. Ini tempat kita pertama kali bertemu," katanya setiap kali Leo menanyakan alasannya. Leo hanya bisa tersenyum. Kadang, ia sengaja duduk di tempat favoritnya dan pura-pura menjadi pelanggan seperti dulu. Liana, dengan tatapan penuh arti, akan mendekatinya dan berkata, "Mau pesan apa, Tuan?" Dan Leo, tanpa ragu, akan menjawab dengan senyum menggoda, "Teh buatanku yang paling spesial, istriku." Mereka tertawa bersama, menikmati hidup yang mereka bangun dari nol. Suatu pagi, saat Leo baru selesai rapat, Liana datang menemuinya dengan wajah sedikit gugup. "Leo, aku punya sesuatu untukmu," katanya sambil menyerahkan sebuah kotak kecil. Leo mengernyit bingung, lalu membuka kotaknya. Di dalamnya, ada sebuah test pack dengan 2 garis merah. Leo membeku sejenak, lalu menatap Liana yang tersenyum haru. "Kita akan punya bayi, Leo." Mata Leo langsung berkaca-kaca. Ia memeluk Liana erat, seakan tidak ingin melepasnya. "Keluarga kecil kita akan semakin lengkap," bisiknya penuh kebahagiaan. Dulu, ia kehilangan keluarganya karena memilih Liana. Tapi sekarang, ia telah membangun keluarga baru yang jauh lebih berharga. Dan ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi.